Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas mengenai 7 deadly sin atau 7 dosa mematikan. Apa itu 7 deadly sin atau 7 dosa mematikan Bapak Ibu? Pada awal abad ke-14 ya, istilah 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan itu mulai menjadi topik yang terkenal di kalangan para seniman di Eropa ya. Salah satu dari para seniman itu seorang penulis puisi Italia yang terkenal di abad pertengahan, Durante Digli Alighieri namanya ya, atau lebih dikenal disebut Dante. Menuliskan sebuah karya berjudul The Divine Comedy, Divina Commedia ya, di dalam bahasa Italinya itu. Karya sastra tersebut merupakan kumpulan puisi yang telah dianggap sebagai salah satu karya sastra literatur dunia yang terbaik pada saat itu, Bapak Ibu. Namun pengertian 7 deadly sins di dalam puisi Dante sesungguhnya berasal dari karya seorang biarawan Konstantinopel modern, Istanbul atau Turki pada abad keempat, Bapak Ibu ya, yang bernama Evagrius Ponticus ya. Dari karya inilah pada tahun 590 Masehi, Paus Gregorius Agung menggunakan serta merevisi daftar tersebut menjadi pengertian 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan, seperti yang digunakan puisinya Dante ya. Tema 7 deadly sins diambil untuk dibahas secara rinci, yaitu dosa-dosa yang sering kita hadapi atau bahkan secara tidak sadar sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dosa-dosa tersebut tampaknya sederhana dan sepele, Bapak Ibu, jika tidak diwaspadai, sesungguhnya akan menjerat kehidupan rohani kita yang pada akhirnya membawa kita kepada maut. Di dalam dunia kekristenan, 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan adalah daftar 7 dosa atau sifat buruk yang dianggap sangat berbahaya karena dapat menuntun manusia pada dosa-dosa lainnya. Selain itu juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tentulah demikian, Bapak Ibu ya. Meskipun daftar ini tidak secara langsung tercantum di dalam Alkitab sebagai satu kesatuan, konsep ini dikembangkan oleh para teolog, terutama oleh Evagrius Ponticus, Gregorius Agung, dan Thomas Aquinas. Berikut inilah 7 dosa mematikan itu. Yang pertama, dosa kesombongan, pride atau superbia. Merasa lebih unggul dari yang orang lain ya, dan bahkan dari Tuhan, dianggap sebagai akar dari dosa-dosa lainnya. Yang kedua, dosa iri hati, envy atau invidia, ketidaksenangan atau kebencian terhadap kebahagiaan, keberhasilan atau kepemilikan orang lain. Ini dosa amarah, wrath atau ira ya, kemarahan yang tidak terkendali, balas dendam dan kebencian ini. Yang keempat, dosa kemalasan, sloth atau asidia ya, ketidakpedulian rohani, kemalasan di dalam menjalankan kewajiban termasuk terhadap iman tentu saja. Yang kelima, dosa keserakahan, greed atau aviritia, keinginan berlebihan terhadap harta, kekuasaan atau status, baik ini status orang lain maupun kekayaan orang lain, Bapak Ibu ya. Yang keenam, dosa nafsu, lust atau luxuria, keinginan syahwat yang tidak terkendali dan tidak murni. Dan yang terakhir, saudara, dosa kerakusan, glutoni atau gufa. Ini ya, gula bukan gufa, Bapak Ibu ya. Ini
konsumsi berlebihan terhadap makanan dan minuman jasmani. Ya, yang terakhir inilah yang akan saya bahas secara khusus ya, dan agak panjang. Karena dosa ini yang paling terkamuflase dan justru banyak menimbulkan batu sandungan dan memunculkan dosa-dosa lain yang beragam Bapak Ibu, dan sangat menghancurkan di dalam kehidupan keimanan Kristen kita itu. Nah, mari kita bahas ya secara lengkap dulu ya 7 dosa mematikan ini, masing-masing dengan konklusi profilaksnya, yaitu 7 wawasan pertobatan yang mengikutinya, yang seharusnya kita siapkan. Dan setiap orang percaya harus berupaya untuk mempersenjatai diri terhadapnya. Ini. Mari kita bahas satu persatu. Dosa kesombongan, pride atau superbia. Ini adalah dosa yang paling utama ya, karena membuat seseorang itu menempatkan dirinya di atas orang lain. Contohnya ya, menolak nasihat, ya, merasa paling benar, memandang rendah orang lain ya. Lukas 18 ayat 14 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sesuai dengan ayat di atas, konklusinya adalah kerendahan hati atau humility, mengakui keterbatasan diri dan ketergantungan kepada Tuhan dan sesama. Ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, dosa iri hati, envy atau invidia. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain ya, berharap orang lain tersebut gagal. Nah, ini contohnya, merasa marah saat teman berhasil atau tidak mampu bersyukur atas berkat orang lain. Ini Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati ya, dan kamu mementingkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Konklusinya Bapak Ibu, milikilah kasih atau charity ya, mengasihi orang dengan tulus ya, ikut bersuka cita atas kebahagiaan mereka. Ini ya. Yang ketiga, dosa amarah, wrath atau ira. Kemarahan yang tidak terkendali, meledak-ledak, seringkali membawa pada tindakan kekerasan atau kebencian. Contohnya, meledak saat kesal, menyimpan dendam atau berkata kasar. Mazmur 17 ayat 8 mengatakan, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Matius 5 ayat 22 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di mata Tuhan, amarah tidak memenuhi kebenaran dan tidak akan luput dari penghakimannya. Efesus 4 ayat 26 mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Konklusinya apa Bapak Ibu? Tentu saja kesabaran atau patience, menahan emosi dengan bijak, memberi pengampunan dan pengertian. Itu penting. Yang keempat, dosa kemalasan, sloth atau asidia ya. Bukan hanya malas secara fisik nih Bapak Ibu ya, tetapi juga ketidakpedulian terhadap kehidupan rohani. Ini contohnya ya, malas berdoa ya, enggan beribadah, atau menunda-nunda hal-hal yang penting gitu. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Konklusinya apa Bapak Ibu? Kemalasan tadi ini jelas ketekunan atau diligence, semangat di dalam melakukan tugas baik jasmani maupun rohani.
Kelima, dosa keserakahan, greed atau avaritia, ya, keinginan berlebihan akan harta dan kekuasaan tanpa peduli yang lainnya. Contohnya, selalu merasa kurang, ya, tamak atau tidak pernah puas walau sudah cukup. Ini 1 Timotius 6 ayat 10 menyatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini. Konklusinya, Bapak Ibu, keserakahan ini adalah kedermawanan atau generosity, ya, memberi dengan sukarela dan ikhlas kepada setiap orang yang membutuhkan. Yang keenam, dosa nafsu, lust atau luxuria, ya, keinginan seksual yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, pornografi, zina, atau mengobjektifikasi orang lain, melecehkan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Konklusinya, kemurahan, kemurnian atau charity, menjaga kekudusan tubuh dan pikiran sesuai panggilan hidup, baik lajang, menikah, atau salibat. Ya. Nah, ini dosa kerakusan, glutoni atau gula, mengkonsumsi secara berlebihan, terutama makanan dan minuman tanpa pertimbangan kebutuhan, melainkan rasa keinginan untuk memiliki lebih dari yang lain. Ini contohnya, makan demi pelampiasan keinginan, bukan kebutuhan, Bapak. Ini kelihatannya sepele, ya, tapi suatu dorongan yang luar biasa. Keinginan sebagai pelahap di luar kebutuhan digolongkan ke dalam suatu konotasi pemuasan nafsu yang berlebihan. Ini dalam suatu pesta formal atau makan bersama di mana makanan dijatahkan untuk sejumlah peserta secara merata, mengkonsumsi secara berlebihan lebih dari yang lain berarti memblokir jatah peserta lain. Inilah yang dimaksud dengan kerakusan atau glutoni yang bersumber dari rasa egois diri sendiri. Apa sebenarnya prioritas kepuasan kita yang seharusnya gitu. Kehidupan atau pola hidup rohani bukan dikuasai hal makanan dan minuman jasmani yang berfokus kepada kepuasan daging, melainkan makanan rohani yang menghidupkan roh. Ini bagi kita, untuk dapat makan dan minum adalah suatu karunia dan rasa sukacita pemberian Tuhan. Namun, jika kita menganggap perihal makan dan minum itu sebagai prioritas hidup, maka kita akan menyalahgunakan karunia pemberian yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Ya, ada perkataan yang cukup terkenal, makanan itu adalah untuk hidup, bukan sebaliknya hidup untuk makan. Ini maksudnya kita makan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi hidup yang kita jalani itu bukanlah untuk mengejar kepuasan jasmani, ya, melainkan makanan rohani. Itu yang seharusnya kita kejar. Bahkan pepatah Tiongkok mengatakan begini, makan itu ibarat sebuah kebiasaan, ya, yang artinya makan dan minum adalah prioritas terendah di dalam hidup, bukanlah tujuan dari hidup itu sendiri. Prinsip hidup yang demikian pernah dijalankan oleh seorang filsuf Tiongkok terkenal, Confucius. Di dalam hidupnya ia hanya makan makanan yang sederhana, ya. Padahal di zaman itu orang-orang yang memiliki jabatan, ya, status, bahkan pejabat kerajaan itu mementingkan hal makan dan minum yang dengan sendirinya mencerminkan kehormatan dan status orang tersebut. Namun bagi Confucius, perihal makan dan minum adalah prioritas terendah dalam hidup, sebab ia menyadari masih banyak hal-hal yang lebih penting ketimbang makanan dan minuman. Itu, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini di negara yang memiliki perkembangan atau kemajuan ekonomi, budaya masyarakat cenderung akan mengejar kepuasan di dalam hal makan dan minum, apalagi di kota besar, ya. Gedung mal semakin menjamur, Bapak Ibu, ya. Dan
bisnis makan minum itu semakin berkembang pesat. Tuntutan masyarakat untuk mencicipi serta menyantap makanan lezat itu bervariasi juga ya, semakin tinggi juga Bapak Ibu. Nah, contohnya saja ya, seorang penyintas statistik pernah menghitung dalam periode 1 bulan tertentu resepsi jamuan makan pernikahan di hotel-hotel bisa diadakan lebih dari 30 kali resepsi dengan makanan yang berlimpah ruah tentu saja ya. Tidak heran zaman sekarang begitu banyak orang yang mengalami masalah kesehatan karena makanan, seperti halnya diabetes ya, ataupun tekanan darah tinggi. Kebanyakan penyakit yang diderita bisa disebabkan oleh jenis dan pola makanan yang tidak sehat. Banyak orang bahkan rela menghabiskan biaya ratusan bahkan sampai miliaran rupiah hanya untuk sekali resepsi jamuan makan dan minum ini. Ironis ya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah budaya pelahap dan peminum ini, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya. Apakah sekarang ini kita masih dapat kembali kepada kehidupan yang sederhana? Kebiasaan minum teh atau minum kopi sebenarnya bukan masalah asalkan dilakukan dengan tidak melebihi batas serta dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan ya. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat telah menjadi sangat selektif untuk mencicipi makanan dan minuman ya, dengan kualitas tinggi, bermerek ataupun berkelas. Bahkan mereka rela membayar mahal untuk makanan dan minuman jenis tertentu Bapak Ibu gitu. Jika kita hanya berpusat pada kesenangan dan kepuasan jasmani semata-mata, kita akan terjerat pada budaya pelahap dan peminum. Budaya hidup hanya untuk makan bukan hanya dapat menyebabkan penumpukan sakit penyakit pada tubuh ya, melainkan juga sakit rohani Bapak Ibu, menjauhkan kita pada kepuasan rohani terhadap Tuhan ini. Surat Galatia 5 itu mencatat kemabuan dan pesta pora sebagai perbuatan daging, yaitu pelahap dan peminum. Maksud dari kemabuan dan pesta pora adalah perbuatan yang dilandaskan atas dasar hawa nafsu. Rasul Paulus menasihatkan di dalam ayat 16 dan 17 ya, ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan demikian, perbuatan makan dan minum secara berlebihan, yaitu melampiaskan hawa nafsu, adalah kedagingan atau dosa. Jika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Rasul Paulus lebih lanjut mengingatkan kita di dalam suatu surat ya, di surat Roma ya, janganlah kita itu hidup di dalam pesta porah dan kemabukan yang juga di dalam mecah bulan dan hawa nafsu, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh kita itu untuk memuaskan keinginannya ya. Roma 13 ayat 12 sampai 14 bisa dibaca ya. Salah satu perbuatan dari buah roh adalah penguasaan diri. Jika di dalam diri kita sama sekali tidak ada penguasaan diri, maka kita tidak akan lagi memusatkan tujuan hidup kita ini pada Tuhan. Bahkan mulai timbul rasa kekhawatirannya, apakah yang harus saya makan pagi hari ya? Bagaimana dengan siang hari? Lalu apakah yang harus saya santap di malam hari? Kekhawatiran sama seperti bangsa Israel yang waktu itu ya merindukan daging serta kenikmatan sajian makanan hasil bumi di Mesir ini. Ini dalam Keluaran 16 ayat 3 ya. Bilangan 11 ayat 5 kalau nggak salah ya, itu ya. Gaya hidup demikian yang hanya ingin memuaskan keinginan hawa nafsu daging akan membuat kita itu lupa pada tujuan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik. Apakah itu tujuan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan? Dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus itu menuliskan demikian. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.
Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 32 ya. Pengharapan terbesar di dalam hidup adalah orang mati akan dibangkitkan, sebab Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Dengan kata lain, jika akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, inilah tujuan hidup yang diberikannya kepada kita. Ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka pengharapan di dalam Kristus akan menjadi sia-sia. Bahkan Rasul Paulus lebih lanjut menekankan, ia justru berjuang melawan binatang buas demi pengharapan di dalam Kristus. Di dalam bahasa Yunaninya, kata binatang buas itu adalah terlomacheo, yang dapat diartikan sebagai dipaksa untuk melawan binatang liar atau persekutuan dengan pihak oposisi yang memiliki kekuatan atau berada di dalam pergumulan hebat. Itu, Bapak Ibu. Alasan mengapa Rasul Paulus itu tetap berpendirian pada imannya meskipun mendapat pergumulan dan perlawanan yang sangat hebat dari orang lain adalah karena pengharapan kepada Yesus Kristus, pengharapan pada kebangkitan. Jika memang tidak ada harapan akan kebangkitan, marilah kita makan dan minum, sebab nantinya akan mati juga, sindir Rasul Paulus. Maka ketika tujuan hidup kita tidak lain hanya untuk memenuhi keinginan daging di dalam hal makan dan minum, ini justru menunjukkan bahwa hidup kita itu tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan sama sekali. Kita telah meninggalkan tujuan hidup semula ini. Salah satu tokoh yang ditatumkan di dalam PL yang mengabaikan tujuan hidup yang diberikan oleh Tuhan adalah Esau. Hanya karena masakan macam kacang merah ya, Esau menganggap remeh serta menjual hak kesulungannya. Ini bisa dilihat di Kejadian 25 ayat 30-34, Bapak Ibu. Ya, tidak saya bacakan ya, terlalu panjang nanti. Penulis surat Ibrani bahkan menyebut Esau sebagai seorang yang mempunyai nafsu rendah, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Itu dalam Ibrani 12 ayat 16. Artinya, oleh karena hawa nafsu, ia menjual hak sulungannya, yaitu berkat yang dari Tuhan. Menurut Kamus Bahasa Yunani, kalimat nafsu yang rendah adalah bebelos, yang artinya duniawi, ya, menghujat. Seorang yang tidak takut dan tidak hormat kepada Tuhan, seorang yang jauh dari Tuhan, itu artinya. Makan dan minum kelihatannya adalah hal yang sepele, namun dari hal yang sepele tersebut, yaitu hawa nafsu karena makanan, Esau sampai-sampai rela menukarkan warisannya. Dia tidak peduli dan tidak memandang ringan akan berkat. Dia tidak peduli dan memandang ringan akan berkat Tuhan. Ia lebih memilih untuk memuaskan hawa nafsu kedagingannya, ya. Ketika masa depannya, baik kesulungannya dipertaruhkan, ia sama sekali tidak peduli. Manusia memang memiliki hawa nafsu untuk makan dan minum, keinginan daging, keangkuhan hidup, ataupun keinginan mata, ya. Tetapi jika hidup kita semata-mata untuk memuaskan hal-hal tersebut, maka hidup kita akan menuju kepada kehancuran. Di dalam penganiayaan yang umumnya seseorang akan menjadi lebih tekun dan rajin di dalam doanya setiap hari. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Justru di dalam kedamaian, kesenangan dunia, kemakmuran hiduplah hidup kita itu akan digoda dan dijerat, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan dan tidak berjaga-jaga di dalam iman. Hidup yang telah dikuasai oleh hawa nafsu akan membuat diri kita mengingini lebih lagi sampai kepada titik keserakahan, Bapak Ibu. Semakin seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, semakin iblis akan menjeratnya dengan keinginan daging yang lebih lagi, hingga akhirnya ia terpendam, terkubur oleh hawa nafsu tersebut, dan meninggalkan hidup kekal. Baik. Injil Lukas pernah menceritakan tentang seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah, ya. Hasilnya berlimpah-limpah, Bapak Ibu, ya. Melihat begitu banyak hasil berlimpah, ia berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku ada padamu.
banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12 ayat 16-20. Sesungguhnya ya, sebagai umat Tuhan, ketika kita diberkati olehnya, apalagi dengan berlimpah, pikirkanlah bagaimana kita dapat membalasnya. Ya. Seringkali ketika kita mendapat materi berlimpah, justru kita mengabaikan sisi rohani, bahkan cenderung memusatkan perhatian hanya kepada makan dan minum, dan melupakan tujuan hidup sesungguhnya. Jika kita terobsesi hanya dengan makan dan minum, fokus kehidupan kita akan tertuju kepada dunia semata-mata. Kerap kali Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat dengan menangis ya. Kali ini kepada jemaat Filipi. Sebab banyak orang yang hidup justru sebagai setru salib Kristus. Mengapa demikian? Sebab mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, dan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu dalam Filipi 1 ayat 18-19. Maksudnya seperti yang dijelaskan Rasul Paulus pada ayat 14 ya. Pikiran mereka itu semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, kepada kepuasan hawa nafsu kedagingan, Bapak Ibu. Sama seperti perumpamaan orang kaya di Injil Lukas ya. Bagi mereka kepuasan perut, makan dan minum menjadi hal yang terutama di dalam hidup. Akhirnya mereka menjadi budak dari perut mereka dan tidak memikirkan perkara-perkara rohani ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ya di grup-grup WA ya. Jika yang diposting makanan-makanan jasmani, maka banyak sekali anggota grup yang sangat bersemangat menanggapinya. Tapi coba, posting makanan rohani, tidak satu pun yang menanggapi, atau paling tidak pura-pura melihatnya. Ya, ini ironis loh Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau grup itu adalah grup WA jemaat gereja. Ya. Dengan tegas Rasul Paulus itu menasihatkan kita ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, ya. Duduk di sebelah kanan Allah dia. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 1-3. Mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara di atas? Sebab ketika Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, kita sesungguhnya telah mati bagi perkara dunia, termasuk hawa nafsu kedagingan. Ketika Paulus pusat perhatian hidup kita itu hanya kepada kepuasan jasmani, Bapak Ibu, apalagi persoalan hawa nafsu, menikmati makanan dan minuman yang memuaskan hati, maka tidak ada ruang, waktu, dan tenaga lagi untuk memusatkan pikiran kita pada perkara yang di atas, yaitu apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan dan tujuan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sang penulis Mazmur menceritakan kembali peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel sewaktu mereka di padang gurun ya. Dengan sebagai peringatan itu bagi kita ini semua ya. Dikatakan bahwa mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Di dalam Mazmur 106 ayat 14 disebutkan ya. Nafsu apa yang dirangsang? Di dalam bahasa Ibraninya ya, fali itu berarti keinginan nafsu makan akan makanan, terutama keinginan untuk menikmati makanan yang enak dan lezat, seperti halnya nafsu rakusan pada Bilangan 11 ayat 4 ini. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Saat di padang gurun, Tuhan sudah memberikan mereka mana yang bergizi dan lezat. Setelah memakannya setiap hari, rasa bosan di dalam diri mereka muncul
dan mereka kembali teringat akan makanan enak waktu di Mesir dulu ya. Seperti daging ikan, bawang merah, bawang putih, semangka, dan mentimun. Dan bilangan 11 ayat 5 tadi. Mereka menggerutu sampai titik mencobai Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan mereka daging. Meskipun secara jasmani mereka terpuaskan, perbuatan mereka telah mendatangkan murka. Ya. Kehidupan rohani mereka terbengkalai. Hal ini mengajarkan kepada kita, keinginan daging terpuaskan bukan berarti itu adalah hal yang baik. Biarlah bangsa Israel itu kiranya menjadi contoh bagi kita ya. Saat keinginan daging terpuaskan, justru kita akan kehilangan semangat untuk dapat bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu, cobalah ya seimbangkan antara gizi jasmani dengan tidak meninggalkan gizi rohani. Isilah imanmu ya, supaya tetap tinggal kuat, tidak teralihkan ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak hanya dengan roti saja kamu hidup, melainkan dari segala firman dari mulut Allah. Shalom Bapak Ibu sekalian, semoga Tuhan memberkati. Amin.